Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua ya. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan mulai lagi ya mencoba membuat pola gaun model 2 ya. Jadi kan yang lalu-lalu, minggu yang lalu kita sudah membuat pola gaun model 1 ya. Model 1 ya princess lain. Nah, yang model 2 ini sengaja tidak Ibu beri judul ya, tapi modelnya maksudnya polanya Ibu tampilkan, nanti kalian bisa ya memilih. Nanti kan Ibu mau menyiapkan model-model gaun, ada berapa model. Nah, nanti kalian pilih yang mana model yang cocok untuk pola yang akan Ibu gambar sekarang. Nah, ini jadi ada kaitannya dengan mata pelajaran Bu Yeni ya, desain. Jadi kalian nanti membuat desain dari pola yang akan Ibu buat ini, nanti desainnya itu dikumpulkan ke Bu Yeni ya. Jadi sebelum ke Bu Yeni juga ke Ibu ya, ini tuh ditempel di pola yang akan kita buat hari ini ya. Tapi secara garis besarnya ya pola ya gaun yang akan kita buat ini ya, ini mudah-mudahan kalian bisa membayangkan ya. Nih, bagian belakangnya ya, bagian belakangnya ini sampai bagian pinggang ya. Bagian pinggang terus ke bawah. Nah, bagian bawahnya itu lurus, bagian bawahnya aja yang lurus mengembang di bagian bawahnya, tapi di bagian pinggangnya ada kupnat ya. Nah, itu kira-kira untuk model bagian belakangnya. Jadi lurus, ada kupnat, tapi ada ngembang di bagian sisinya ya. Nah, untuk bagian depan nih, untuk bagian depannya ya, ini bentuk lehernya ini berarti segi 4 ya. 4 tapi ada variasi lengkungannya ya, seperti rada-rada mirip kebaya Sunda ya. Ya, ini untuk bagian lehernya. Nah, nanti ada potongan di bagian depan, ini ada princess lainnya ya. Nanti ada potongannya. Nah, ini bagian depannya ngembang di tengah dan ngembang di sisi ya. Jadi si model ini nanti bagian belakangnya sedikit ya ngembang, hanya 5 cm, berarti kiri kanan 10 cm, tapi bagian depannya agak sedikit mengembang. Jadi dikembangkannya itu di bagian ini, tengah dan bagian sisi ya. Nanti kalian setelah membuat polanya bisa menciptakan atau bisa memilih. Boleh nanti kalian menggambar sendiri desainnya, boleh nanti sekedar gambaran Ibu akan menayangkan ya nanti model-model gaun. Nanti bisa kalian pilih mana yang model yang cocok untuk pola gaun yang Ibu gambar hari ini ya. Nah, itu untuk sekedar gambaran modelnya ya. Nah, baiklah, kita mulai saja ya. Pola untuk gaun model 2 ini ya biasa ya. Kita mulai membuat polanya itu dari bagian belakang dulu ya. Nah, yang tentunya kita kan sudah punya pola dasar kan? Nah, pola dasar ya. Nah, yang langkah pertama biasa kan? Yang kalian jiplak dulu pola dasar bagian belakang. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi jangan lupa ya kupnatnya. Nah, jadi kalau sudah dijiplak jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ya, kalau sudah kejiplak ya bagian pola belakang ya, pola dasar bagian belakang maksudnya, kita mulai mengubah model ya, mengubah modelnya, mengubah polanya. Nah, kita mulai dari bagian atas dulu ya. Jadi gaun ini bagian lehernya itu tidak terlalu nempel di pola dasar, jadi turun kurang lebih 2 cm ya. Jadi nanti juga kalian menggambar desainnya jangan terlalu nempel ke lingkar leher, jadi kurang lebih turun 2 cm ya. Ini turun 2 cm dari pola dasar ya. Itu ya. Nah, setelah itu ini berarti bagian lehernya ya. Bagian lehernya sudah bisa kita gambar ya. Cari biasa lengkungan yang paling pas ya untuk lingkar leher, untuk lingkar leher belakang. Pensil biru ya. Nah, gitu ya. Nah, itu berselesai lingkar leher belakang yang
sudah dirubah ya. Nah, selanjutnya kalau sudah lingkar leher bagian belakang kita ubah ya. Selanjutnya ke bagian kerung lengan. Biasa ya, untuk bagian kerung lengan ini ya, biasa nanti kita jumlahkan kerung lengan depan dan belakang sudah biasa itu rumusnya setengah lingkar badan ya. Nah, ini Ibu sudah memberi tanda ya, seperti halnya model gaun yang pertama yang princess line itu kurang lebih turunnya ini 4 sampai 4,5 ya. Yang Ibu ini 4,5 cm turunnya ya. Ini tidak ukuran mutlak, yang prinsipnya itu nanti kalau sudah ya diubah pola depan, pola kerung lengan depan dan belakang itu setengah lingkar badan. Nah, jadi nanti ketahuan bahwa turunnya itu berapa. Tapi untuk sekitar gambaran 4 sampai 4,5 ya. Nah, kalau sudah ya, kita buat kerung lengan yang baru ya. Ini biasa kita cari ya, lingkar kerung lengan yang pas. Alhamdulillah kita punya mister ini, jadi untuk mempermudah kerjaan kita ya. Nah itu ya, jadi sudah dapat kerung lengan yang baru ya. Selanjutnya kalau sudah bagian atas ya beres, kita lanjut ke bagian bawah ya. Biasa kan kalau sudah bagian atas ya, kita lihat bagian bawahnya ini untuk panjang gaunnya ya. Nah, ini karena Ibu menggunakan kertas yang ini ya, tidak sampai ke bawah, jadi Ibu batasi 50. Kalau nanti kan disesuaikan dengan kemauan kalian mau berapa. Kalau Ibu 50 cm ya. Panjangnya kalau 50 dari tengah belakang, kemudian dari sisi juga 50. Nah, diberi titik, kemudian diberi garis. Di garis ya. Oh ya, sebentar ada yang terlewat. Jadi ini tadi 50 ya. Panjang dari pola dasar ke bawah 50, dari sudut ini juga dari ujung pola dasar bagian sisi 50. Nah, kita tentukan ya titik tinggi panggul ya. Untuk mengecek nanti lingkar panggul, tinggi panggulnya ini 20 ya, Ibu sudah tentukan juga. Ini 20. Nah, baru kita buat garis lurus ya. Buat garis lurus ke arah kiri berarti. Nah ini ya, buat garis lurus ya. Buat garis lurus seperti halnya ini kan, ini garis ini tuh ditemukan di rok, kemudian di kebaya juga gitu kan. Nah ini mudah-mudahan rumusnya kalian sudah ini ya, tidak usah dikasih tahu lagi, tapi untuk sekedar mengingatkan, ini kan rumusnya 1/4 lingkar panggul dikurang 1 karena bagian belakang ya. Nah, karena Ibu ini setengahnya ini 110 lingkar panggulnya yang Ibu gambar ya, jadi 55, setengahnya 27,5 ya, jadi 1/4 lingkar panggul dikurang satunya di 26,5. Kemudian kalian tentukan juga dari ujung ini ke arah kiri 26,5 ya. Dapatlah garis ini ya. Diluruskan ya. Dari panggul ke bawah diluruskan. Nah, gitu kan. Nah, sekalian ya ke sampingnya ini untuk pengembangannya. Untuk pengembangannya ini ditambah 5 cm ya. Ini bukan ukuran mutlak, tapi untuk model ini kita coba ya. Kita coba pengembangannya 5 cm keluar ya. Nah, kalau sudah ya, tinggal menghubungkan ya. Nih, dari bagian pinggang biasa kita naikkan 1 cm ya. Kemudian kita buat, nah garis sisinya agak sedikit melengkung supaya luas nanti tampilnya ya. Pakai misar panggul ya. Dari sini dihubungkan ke titik lingkar panggul tadi. Nah, dari sana baru garis lurus ke yang 5 cm ya. Nah, itu ya. Kalau itunya sampai ke bawah. Sambung pensil ya. Kemudian ini tadi kan sudah ada garisnya ya. Nah, biasa kita naikkan supaya kelihatannya lebih luas ya. Kita naikkan sudut 90 ya. Tuh. Ini sudut 90. Kalau sudah biasa ini kita luaskan lagi garisnya, tidak menyudut tapi
luas gitu ya. Nah, agak sedikit. Nah, terus dilanjutkan ke ujung ya. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita lihat mana bagian mana yang belum kita tebalkan. Nah, bagian kupnat ya. Kupnat ini bawaan dari pola dasar ya. Bawaan dari pola dasar yang atasnya. Nah, itu ya. Nah, terus diambil tengah-tengahnya ya. Tarik ya ke bawah ke garis panggul. Ya. Seperti halnya di kebaya juga ya. Kemudian ini kita naikkan kurang lebih ya. Dari ujung ini kita naikkan kurang lebih 4 cm ya. Setelah itu buat kupnat, hubungkan dengan kupnat yang atas untuk bagian bawahnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk model belakang seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan ya untuk lapisan ya. Untuk bagian belakang ini. Nah, jadi model gaun yang dua ini belahannya ada di belakang. Jadi nanti ini garisnya itu garis tidak terputus tapi garis lurus ya. Karena ini nanti di bagian belakang ini ada sleting ya. Tapi Ibu sengaja belakang ini tidak, jadi sengaja di ujung kertas supaya tidak menggaris dua kali. Pokoknya ini tengah belakang. Modelnya itu nanti di bagian belakang ada sletingnya. Jadi Ibu ini menggaris untuk arah serat kainnya ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini tengah belakang. Gitu ya. Nah, untuk bagian lehernya ya, kita tambahkan untuk lapisan. Untuk lapisannya cukup 4 cm saja ya. 4 cm bawah, kemudian 4 cm bagian atas. Nah, terus nanti kita buat ya garis. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini tanda bahwa di sini itu ada lapisannya ya. Ini 4 cm, ini 4 cm ya. Terus garis bahunya kita tebalkan juga. Nah, itu ya. Jadi untuk bagian belakang kurang lebih polanya seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, biasa ya, nanti garis-garis pola ya yang tidak maksudnya garis yang tidak terpakai oleh pola biasa kalian selesaikan ini ya, selesaikan dengan ballpoint supaya batas-batas pola dasar dan garis-garis pembantunya masih jelas kelihatan ya, supaya kalian tahu oh berarti ini keluar atau masuk dan sebagainya ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham untuk bagian belakang ya. Nah, kita lanjutkan ke bagian depan ya. Pola bagian depan sama halnya dengan pola bagian belakang ya. Kita jiplak dulu ya. Kita jiplak dulu pola dasarnya. Biasanya kan kalian buat dulu garis lurus ke bawah. Kita jiplak pola dasar bagian depan ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dijiplak, jiplak, hasilnya seperti itu ya. Selanjutnya ya, kita lanjutkan untuk perubahan-perubahan yang lainnya ya. Nah, ini kita lihat dari bagian atas dulu ya. Tadi di bagian belakang ya, pola belakangnya di bagian leher itu dikurangi 2 cm. Nah, bagian depan juga harus sama karena kan panjang bahu harus sama ya, depan dan belakang. Nah, kita beri tanda ini dari ujung pola dasar ya, 2 cm ini. Dari ujung pola dasar 2 cm. Nah, kemudian dari ujung leher depan ini ya. Ini kurang lebih ini kita turunkan 3 cm ya. Nah, kemudian turunkan lagi ini 4 cm. Ya. Nah, untuk ke samping kanannya ya, ini ada garis ini. Ini kurang lebih ini 8 cm ya. 8 cm. Nah,
Jadi ini 2 cm, ke bawah 3, garis lurus. Garis lurus dulu supaya gampangnya itu. Ini kita kan, oh ini yang 3 cm ya. Ini 3 cm, kemudian 8 ya. Garis lurus, ini sudut 90 ya. Sudut 90, garis lurus ya. Tuh ya. Panjangnya 8 cm, kemudian dihubungkan dengan yang 2 cm tadi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini kan oh maaf, ini turun 4-nya itu sini ya. 4 ke sini. Kemudian 4 ke bawah. Jadi ada 2 kali 4-nya, maaf. Jadi ini dari ujung ini ke bawah 4 cm ya. Nanti 4 cm ini untuk lapisan. Pokoknya ini dulu saja ya. Ini kan sudah 4 cm. Kemudian kalian buat ya garis agak sedikit miring, berarti ya menghubungkan sudut yang tadi 8 cm dengan yang 4 cm seperti ini ya. Kemudian kalian lengkungkan ini kurang lebih 1 sampai 1,5 ya. Nah, kalau kurang jelas 1 ya sampai 1,5 ya boleh ya. Jadi nanti tergantung lengkungannya kalian mau seberapa lengkungannya, mau lengkung banget atau mau, kalau ibu ini sedang-sedang saja tidak terlalu lengkung ya, pas dengan ini ya, ada mister lengan yang pas ini. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini bagian atasnya dihubungkan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk model lehernya. Jadi model lehernya itu lurus, kemudian ada sedikit melengkung ya. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah kita akan lihat bagian bahunya, karena ini ada princess lainnya dari bagian bahu ya. Nah, berapa ya ini jaraknya? Nah, jadi kurang lebih ini. Nah, ini kan panjang bahunya 12, sudah diambil 2 jadi 4 cm. Jadi ini posisi si princess lainnya itu ada di tengah-tengah panjang bahu ya. Jadi kalau panjang bahunya 13 berarti 6,5. Kalau ibu ini 12 ya. Jadi pas tengah-tengahnya di sini ya. Nah, kalau sudah ya kita hubungkan si titik tadi ya ke garis ini. Ke titik, bukan garis ya. Ke titik kupnat bawaan dari pola dasar ya. Nah, kita ambil. Nah, kebetulan ada yang pas banget ya. Ini untuk princess lain dari bahu ya. Nah, itu. Nah, ini juga kita langsung saja hubungkan. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk ke bawahnya ya. Oh, ini bagian ini dulu. Selesaikan dulu bagian atas ya. Kita bahunya tadi sudah selesai ya. Ini panjang bahunya, tentunya ini harus sama ya, bahu depan dengan bahu belakang ya, sampai sana. Nah, kita selesaikan dulu bagian kerung lengan ya. Tadi 4,5 ya, ini juga kurang lebih 4,5 cm ya. Dengan catatan panjang sisi pola bagian depan harus sama ya dengan panjang sisi pola bagian belakang ya. Setelah kita naikkan kurang lebih 1 cm ya. Nah, ini sudah ibu ukur ya. Setelah dijumlahkan lingkar kerung lengan depan dan belakang ada setengah lingkar badan, baru kita buat kerung lengan yang baru ya. Ya, itulah kerung lengan yang baru ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke bagian bawahnya ya, seperti tadi. Dari bagian ujung pola dasar bagian depan nih, bagian depan ke bawah tadi 50 cm untuk panjang gaunnya ya. Kemudian dari sisi juga sama 50 cm ya. Nah, kalau sudah, nah biasa ya tentukan titik 20 cm ya untuk tinggi panggul. Ini ada sudah. Ini 20 cm juga untuk tinggi panggul. Ini harus benar-benar ya. Jadi sama penambahannya dari ujung pola dasar. Jangan ditarik garis lurus, tapi ujung pola dasar ke bawah 20, dari ujung sisi juga 20. Nah, kalau sudah ya, kita tarik garis lurus. Biasa ya.
garis panggul untuk mengecek ya, takutnya nanti kalau tidak dicek seperti ini tidak masuk nanti pas dipakainya ya. Tetap harus dicek dulu 1/4 lingkar panggulnya. Nah, mudah-mudahan rumusnya kalian ya sudah paham ya. Diulang lagi nih, 1/4 lingkar panggul, kalau depan tentunya ditambah 1 ya. Kalau tadi 27,5 dikurang 1 26,5. Kalau sekarang 27,5 ditambah 1 jadi 28,5 ya. Nih 28,5 ya. Nah, ke bawah juga sama 28,5 ya. Nih 28,5. Nah, kalau sudah, nah kalian tarik garis lurus ya. Berartinya kita sudah punya titik yang 28,5 ya. Nah, berarti garis sisi gaunnya ya untuk bagian depan kita hubungkan, kita bentuk sampai batas panggul. Nah, sekarang bagian bawahnya ini tadi ya, ini kan 28,5, keluarkan 5 cm ya. Nah, kita tarik ya dari ujung panggul ke yang 5 cm ya. Nah, ini kan sampai bawah, tapi ini Ibu sudah mengambil sudut 90-nya, jadi kurang lebih sampai di sini. Kemudian diselesaikan dengan misar yang panggul ya, supaya luas ya jatuhnya ini, supaya luas. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk bagian sisinya. Nah, kemudian ini model gaun ini di bagian tengahnya sedikit mengembang. Jadi ngembangnya itu di sisi dan di tengah. Nah, makanya ini ada penambahan seperti halnya princess lainnya kemarin juga ada. Jadi ini modifikasi ya dari yang gaun princess lain. Kalau princess lain kemarin muka belakang, kalau ini hanya bagian depan saja ya. Nah, jadi biasa ya ini dari kupnat diambil tengah-tengahnya ya. Terus kita ukur ya berapa. Dari ujung ini ke tengah-tengahnya ini 9,5, kita turunkan ke bawah 9,5 juga. Nah, ada titiknya ya. Nah, kita tambah kiri kanan ke kanan. Oh, maaf, ke kiri 5 cm, ke kanan 5 cm ya untuk pengembangannya ini titiknya ya. Nah, setelah itu gampang saja kita hubungkan ya. Garisnya biasa, karena pengembangan berarti kan harus melebar ya. Nah, caranya itu berarti kan kita silang garisnya ya. Kita silang garisnya. Kita menggaris dari sebelah kanan ya, silang ke sebelah kiri ya. Tuh. Yang sebelah kiri kita garis silang ke sebelah kanan ya. Nah, gitu kan polanya. Nah, ini tanda untuk dikembangkan ya. Ada tandanya. Ini kan sudah berapa kali ya ada tanda seperti ini. Ibu harapan kalian sudah lebih paham lagi ya. Ini tandanya bahwa pola ini dikembangkan ya. Nah, itu ya. Tandanya dikembangkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh, kita penambahan lapisannya ya. Untuk lapisannya tadi dari ujung ini 4 cm, kemudian dari bawah juga 4 cm ya. Tadi 4 cm ini ya. Nah, kemudian ya kita kurang lebih lah diukur kurang 4 cm ya di sini. Nah, kita hubungkan ini untuk lapisan. Lapisan tidak garis ini, nah kurang lebih ya ada titiknya ini untuk lapisan ya. Nah, itu ya. Kalau sudah tinggal bagian depan ya. Ini karena bagian depan ini tidak ada bukaan, bukanya di bagian belakang, berarti ini harus garis terputus-putus ya, bahwa tandanya ini nantinya disimpan pada kain itu si pola
bagian depan ini ada di lipatan kain ya. Ini kita garis terputus-putus sampai bawah ya. Itu ya. Nah, kita tambahkan ya arah serat kainnya ya. Dan ya. Karena ini nantinya akan ada dua bagian, jadi kiri dan kanan penambahannya ya. Penambahan, bukan penambahan, menggambar pola arah serat kainnya ya. Nah, itu karena nanti kan ada dua bagian nantinya ya. Nah, itulah kira-kira ya pola gaun model 2 ini ya untuk bagian depannya ya. Nah, nanti biasa kalian selesaikan ya pola-pola atau garis-garis yang tidak terpakai ya. Ini Ibu juga rapihkan pensil-pensilnya, bekas-bekasnya ya supaya kelihatan rapih ya. Ya itu, jadi nanti Ibu ingatkan lagi, jangan lupa ya ini ya tanda-tanda maksudnya penyelesaian ya. Pola dasar yang tidak terpakai diselesaikan ini kan biasa dengan ballpoint gitu. Jadi ketahuan bahwa ini tuh batas pola dasar ya. Ini juga sama untuk bagian lehernya gitu ya. TM. Nah itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham nih ya dengan pecah pola ya model gaun model 2 ini ya. Nah ini modifikasi sedikit ya, sedikit modifikasi dari princess lain. Kalau princess lain ini princessnya itu depan dan belakang, kalau ini hanya bagian depan saja, bagian belakang itu hanya kupna, tapi bagian sisinya dikembangkan, sedikit mengembang ya. Nanti silakan kalian modelnya bikin sendiri atau nanti ada yang seperti Ibu tadi kemukakan ya. Nanti ada beberapa model Ibu siapkan, nanti kalian bisa memilih model mana yang cocok dengan pola yang Ibu buat hari ini ya. Ini baru model badannya ya. Nanti kalian silakan menggambar dan kalian silakan istirahat dulu. Kita nanti lanjutkan dengan pola lengannya. Insya Allah pola lengannya ini polanya kayaknya tidak panjang, 3/4 lah gitu ya, atau agak pendek. Tapi kita coba lengannya ini, kita coba lengan tulip ya, lengan tulip. Jadi menyerupai bunga tulip. Jadi untuk model ini bagusnya bisa lengan lonceng, bisa lengan tulip, bisa lengan sebetulnya lengan apa saja bisa cocok. Tapi nanti kita akan coba dengan model lengan tulip ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.